Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Ya, untuk materi kita Pancasila atau PKN ya. PKN itu untuk tema 1 aja kita ada 3 KD ya. Berarti kalau kita KI 1 dan KD, ini KD-nya ada 3. Berarti KI-nya ada 3 juga. Berarti KD untuk PKN unit 1 itu ada masa Pancasila, masa Orde Lama, kemudian yang kedua Pancasila masa Orde Baru, kemudian Pancasila masa reformasi. Ya, ini masa Pancasila pada Orde Lama dan Orde Baru itu saling berbeda. Mengapa? Ya, walaupun pemimpinnya sama, tetapi gejolak di negara kita ini sudah berlawanan ya. Kalau reformasi inilah zaman Amin Rais itu. Kita melakukan pembaharuan terhadap sistem pemerintahan di mana runtuhnya masa kejayaan Presiden Soeharto. Ya, jadi lansirnya kedudukan Presiden Soeharto ini pada masa reformasi yang dipimpin oleh Amin Rais ya. Jadi unit 1 pada Pancasila ini pada masa Orde Lama itu Pancasila dalam gerak langkah demokrasi Indonesia. Kemudian materinya Pancasila dalam kehidupan demokrasi masa Orde Lama, Pancasila dalam kehidupan demokrasi masa Orde Baru, dan Pancasila dalam kehidupan demokrasi masa Orde Reformasi. Nah, ini yang harus kalian pahami. Perbedaan masa ini ya tidak begitu lama ya, tidak begitu lama antara masa Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi jarak antara Orde Lama ke Reformasi itu lama. Makanya Pak Presiden Soeharto itu memimpin negara kita selama berapa puluh tahun? Selama 35 tahun. Berapa periode? 1 periode berapa tahun Presiden menduduki jabatan? 5 tahun. Jadi 5 tahun 5 kali berapa? 35. Nah, 35. 5 kali berapa? 35. Hah? 5 kali 5 25. 3 kali 5 15. Jadi 35, 5 kali berapa hasilnya 35? Nah. Ayo. Berapa orde? 6. 5 kali 6. 6 kali 5? Nah, 5 kali 6 berapa? 10, 20, 30. 30 baru kan? Berarti 7. Ya, 7 apa? 7 periode. Nah, bayangkan. Jokowi sekarang berapa periode? Nah, masuk 2 periode. Nah, kalau dulu itu ya dari periode pertama, kedua, ketiga sampai periode ke-7 itu dipegang oleh Pak Presiden Soeharto. Ya, di sini Pancasila sebagai jiwa pembangun nasional. Coba kamu lihat. Pancasila sebagai jiwa pembangunan nasional. Makanya Pak Presiden Soeharto itu digelar dengan Bapak Pembangunan, ya, Bapak Pembangunan. Nah, jadi Pak Presiden Soeharto itu digelar dengan Bapak Presiden Pembangunan. Ya, kemudian ya Pancasila sebagai jiwa pembangunan nasional. Ada situ pengertian pembangunan nasional. Kemudian ada penerapan Pancasila sebagai jiwa pembangunan nasional dan ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan upaya pencegahannya. Nah, walaupun kita tahu negara kita memiliki lambang dan landasan, ya landasan kita adalah Pancasila sebagai aturan hidup bangsa Indonesia. Ya, Pancasila yang pertama itu bunyinya apa? Tuhan Yang Maha Esa.
Ya, ketuhanan yang Maha Esa ini menggambarkan bahwa negara kita memiliki keanekaragaman keyakinan. Negara kita, rakyatnya ini bebas memeluk agama apapun yang sudah diakui oleh negara. Jadi ada berapa kepercayaan di negara kita yang dianut oleh masyarakat bangsa Indonesia? 6. Satu, mayoritas adalah Islam. Yang kedua, Kristen. Kristen ini terbagi dua. Ada Protestan dan ada Katolik. Terus ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Kamu agamanya apa? Islam. Ya, Konghucu ini mayoritas dipeluk oleh warga negara Indonesia yang Chinese, ya, pada umumnya seperti itu. Ya. Kemudian dalam mempelajari modul ini, kamu akan dapat melakukan dengan 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah kalian dapat belajar mandiri dengan membaca dan mengerjakan tugas-tugas dalam modul. Yang kedua, kalian dapat belajar kelompok dengan warga belajar lainnya, sehingga diharapkan bisa berkembang, ya, tutor sebaya. Yang ketiga, pendekatan tutorial dengan bimbingan dari tutor. Nah, bila Anda mengalami kesulitan, ya kalian boleh ya bertanya dengan tutornya. Jadi kalian bisa belajar dengan teman sebaya, kalian bisa belajar dengan tutornya. Tujuan utama mata pelajaran PKN ini adalah membentuk warga negara yang baik, ya. Jadi kita kenapa belajar PKN? Yang membentuk jiwa kita sebagai bangsa Indonesia yang mencintai negara ini dengan sepenuh jiwa raga. Benar nggak? Kamu cinta nggak dengan tanah air Indonesia? Ya, apa bunyinya Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda. Apa? Kami bangsa. Nah, dengan ini mengakui apa Sumpah Pemuda? Ya udah, nanti kamu baca Sumpah Pemudanya, ya. Oke, sekarang kita masuk pada materinya, ya. Materinya di sini kita masuk ke bagian pertama, Pancasila dalam gerak langkah demokrasi Indonesia, yaitu pada masa Orde Lama. Ya, gerak langkah demokrasi Indonesia pada masa Orde Lama itu antara lain dapat dilihat melalui penetapan presiden. Nomor berapa? Penetapan presiden nomor berapa, nak? Nomor berapa di situ? Nomor 19 tahun berapa? 1965. Ya, 65. Nah, itu. Ini kita udah merdeka berapa tahun? Udah merdeka berapa tahun itu? Nah, kita merdeka tahun berapa? Iya, 1945. Sekarang 1965. Sudah berapa lama kita merdeka ini? Sudah berapa lama? 45 ke 65. Berapa tahun? Ya, 4 ke 5 udah 10 tahun. Nah, 4 ke 6 udah berapa tahun? Udah 20. Tambah 5 jadi berapa? 25 atau 20 tahun? Kurangi aja. 20 tahun. Nah, itu. Apa saja ya pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila dalam pasal 1 tentang dasar azas pendidikan nasional dinyatakan bahwa, tuh halaman berikutnya, ada enggak? Unit 1. Ya, Pancasila Manipol Usdek adalah moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia serta merupakan manifesto persatuan bangsa dan wilayah Indonesia. Dengan demikian, ya, merupakan perasaan kesatuan jiwa sebagai Weltanschauung, ya, ini bahasa Belanda, ya. Bangsa Indonesia dalam penghidupan nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan pendidikan nasional.
Jadi pendidikan nasional itu adalah Pancasila, Manipol atau Usdek. Nah, jadi apa saja? Ya, dia merupakan jiwa kita. Jadi Pancasila itu merupakan jiwa bangsa Indonesia. Mengapa jiwa bangsa Indonesia? Karena dia merupakan landasan yang kokoh menata kehidupan rakyat Indonesia. Ya, kamu diberikan kebebasan memeluk agama apapun, tapi yang sudah diakui oleh bangsa kita. Ini diakui kan? Nah, jadi kamu bebas melaksanakan agama apa yang kamu pilih. Kalau kamu beragama Islam, lakukanlah ibadah sesuai dengan aturan Islam. Kamu tidak boleh menghina atau menceroboh ya agama-agama lainnya. Ya. Jadi kalau kita saling berperang dengan agama ini, berarti kita tidak menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa kita sendiri. Ya, lah kamu agama kamu nggak boleh hidup di Indonesia, nggak boleh seperti itu. Karena sebelum datangnya agama ini, nenek moyang kita sudah memiliki kepercayaan animisme. Ya, animisme dan dinamisme. Ya, ini kepercayaan terhadap roh-roh gaib, terhadap benda-benda gaib. Nah, jadi inilah mengalirnya kepercayaan Hindu dan Buddha. Jadi agama animisme dan dinamisme ini merupakan aliran, ya, agama Hindu ini merupakan aliran dari agama animisme dan dinamisme, ya. Terus, ya, di sini coba kamu perhatikan, ya, Manipol atau Usdek merupakan akronim dari Manifesto Politik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Jadi, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini itu merupakan cerminan dari jiwa sosialisme bangsa Indonesia. Jadi antara satu dengan yang lainnya kita saling melakukan hubungan. Kamu dengan tetangga kenal nggak? Kenal. Tapi tidak semua tetangga kamu kenal, ya. Hanya sebagian. Apalagi zaman sekarang ini manusia hidup individu karena ditemani oleh gadget atau media sosial. Jadi kehidupan kita sudah mulai mengarah kepada individualisme. Kita tidak butuh orang lain. Kamu mau makan, pencet pesan, datang. Ya, tapi yang mengantar siapa? Tetap manusia. Berarti kita tidak bisa menghilangkan sikap egois kita secara individu karena kita butuh orang lain. Walaupun kita punya media yang canggih, kamu tetap yang mengantar makanan kamu itu adalah orang. Ya, tak mungkin robot. Mungkin di negara-negara canggih itu memang sudah tidak butuh manusia di dalam melakukan sosialisasi. Mengapa? Karena semuanya menggunakan teknologi canggih seperti Jepang. Anak sekolah tak perlu lagi orang tuanya menjemput, tidak perlu lagi orang tuanya mengantar. Mereka buka tombol, lihat, keluar di lantai rumah mereka itu kayak kereta api. Anak langsung masuk, berangkat, pulang begitu juga. Jadi mereka tidak macet. Mau nggak seperti itu negara kita? Negara kita aja jalan raya jangan kita tidak patuh, ya kan? Kita tidak tahu rambu-rambu lintas dalam menggunakan jalan raya, seolah-olah kitalah yang bersama. Kenapa? Kita tidak mau melakukan atau menerapkan kehidupan kita secara sosial, karena kita adalah makhluk sosial, betul kan? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang bergantung kepada orang lain atau pada individu lain. Nah, tuh. Kemudian demokrasi terpimpin. Bangsa kita ini adalah menerapkan demokrasi. Makanya sebentar lagi kita ada pemilihan umum kan? Ya, pemilihan umum bahwa ya seorang pemimpin itu dipilih oleh rakyatnya. Jadi orang atas itu mereka jangan sombong. Yang meletakkan mereka di atas itu adalah siapa? Rakyatnya sendiri. Tanpa adanya rakyat, mereka tidak ada apa-apa. Baik itu anggota dewan, DPR, MPR, MA, ya, semuanya itu ya berdasarkan
inspirasi rakyat. Supaya apa? Mereka bisa mengayomi rakyat itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Mereka bisa memimpin rakyatnya dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan itu dengan baik. Nah, jadi kalau kamu jadi presiden atau kamu jadi orang dewan, jangan sombong. Mengapa? Karena yang memilih kamu itu adalah rakyat. Kalau tidak ada rakyat, kita tidak ada apa-apa. Ya, mengapa mereka kaya? Ya itu tadi, karena apa? Ya mereka memanfaatkan kedudukan mereka untuk ya mengumpul kekayaan mereka secara individu. Ya, kerja mereka sedikit tapi gajinya gede. Apa yang mereka kerjakan? Tidak ada. Ya, nah, jadi seperti itu. Ya, anak ya. Jadi itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lebih menitik beratkan kepada sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kepribadian itu tercantum di dalam nilai-nilai Pancasila. Yang 5 itu, 5 dasar itulah yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berkehidupan bermasyarakat, saling gotong royong, saling membantu, saling menghormati, ya. Berbeda agama, kita saling menghormati, ya. Bekerja sama di dalam ya menyelesaikan segala sesuatu, ya, difokuskan kepada musyawarah di dalam memberikan keputusan. Oke. Kemudian pelaksanaan pendidikan nasional Pancasila adalah Panitia Pembina Jiwa Revolusi. Nah, jadi pelaksanaan pendidikan nasional itu adalah Panitia Pembina Jiwa Revolusi. Kenal nggak pahlawan revolusi? Ya kan? Ada Jenderal Sudirman, ada jenderal apa lagi? Nah, yang revolusi. Hujan ya? Ya, Bu. Revolusi. Kita tahu bahwa revolusi. Ada berapa jenderal kita yang dibunuh? Zaman G30 SPKI 7 ya. Satu siapa? Salah satunya Sudirman. Sudirman. Masuk Sudirman. Nah, masuk nggak Sudirman dalam menjadi pahlawan revolusi? Satunya adalah Ahmad Yani. Ya, Ahmad Yani. Terus apa lagi? Ahmad Yani. Apa lagi salah satunya? Nah, tuh kalian harus tahu ya, sebagai bangsa Indonesia kita harus tahu mana pahlawan kemerdekaan, mana pahlawan revolusi, ya. Nah, tuh. Jadi karena apa? Kalau kita cinta bangsa Indonesia, tanpa mereka dan diizin oleh Allah, kita tidak bisa hidup aman di Indonesia ini, ya. Jadi kita bersyukur kita hidup di di tanah air kita Indonesia ini, kita tidak ada kerusuhan yang begitu parah, ya, tidak terjadi pemberontakan yang brutal, ya, seperti di Vietnam, seperti di Kamboja, di Thailand, antara suku mereka itu saling adu otot, ya, perpecahan suku, mereka tidak akur, jadi membuat negara tidak aman kan. Nah, jadi kita menciptakan negara kita ini aman, ya. Coba kamu perhatikan wilayah bangsa kita ini sangat luas, terdiri dari beribu-ribu pulau. Tapi kenapa masyarakatnya adem, aman? Ya karena kita antara satu dengan yang lainnya kita tidak saling ya adu kejahatan demi kepentingan individu. Mbak perhatikan situ. Pelaksanaan pendidikan nasional Pancasila adalah Panitia Pembina Jiwa Revolusi. Dalam pandangan Arif, yaitu dalam Prisma halaman 7 nomor 2 2018 halaman 161, pendidikan nasional Pancasila meletakkan Pancasila sebagai ideologi politik. Nah, jadi Pancasila itu sebagai ideologi politik. Nah, jadi kita nggak boleh sembarangan berpolitik, ya. Politik kita yang kita lakukan, yang kita terapkan di wilayah kita atau di negara kita harus berdasarkan penetapan undang-undang negara yang sudah disahkan oleh Presiden Soeharto,
dan Presiden Jokowi sekarang ya, karena Jokowi adalah presiden yang meneruskan dari presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jokowi presiden yang keberapa? Jokowi presiden yang keberapa? Ketujuh. Yang pertama siapa? Pertama siapa presiden kita? Yang memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita saat Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh pihak sekutu. Saat itulah kita memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita. Sampailah sekarang ini kita harus mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita miliki. Maka cintailah bangsa kita, cintailah kebudayaan bangsa kita. Jangan cintai Korea. Ya, ini tidak makanan Korea. Ya, gaya hidup Korea. Pakaian Korea. Kita lebih menyanjung kebudayaan orang lain dibandingkan kebudayaan kita sendiri. Apa manfaatnya kita mengidolakan artis-artis Korea? Nggak ada nilai positifnya loh. Ya, tidak ada nilai positifnya. Itulah generasi kita adalah generasi yang salah dalam menempatkan keadaan. Bangsa kita kaya dengan kebudayaan, bangsa kita kaya dengan kuliner. Tapi toh mengapa semua makanan berbau Korea, restoran Korea, ya kosmetik Korea, ya anak-anak sudah dihipnotis oleh kehidupan Korea. Itu yang salahnya. Kenapa? Karena tidak menerapkan Pancasila dengan sebaik mungkin di dalam kehidupan. Yang pertama apa itu tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, makanya bangsa kita ini udah labil, tidak bisa menyaring kebudayaan itu baik atau tidak bagi dirinya. Televisi menayangkan tontonan-tontonan yang tidak mencerminkan nilai Pancasila itu sendiri. Ya, tontonan enak-enak, film Korea dari pagi sampai sore sampai ke malam. Anak lupa untuk mengerjakan tugas dan kewajibannya. Kenapa? Karena tayangan itu tidak memberikan jeda, tidak memberikan ruang kepada generasi sekarang. Tak tua tak muda, orang sudah terkontaminasi dengan gaya hidup ya negara luar. Itu luar biasa loh. Ya, kalau dulu itu benar-benar disaring. Kami mau nonton televisi, itu ada waktunya, ada time-nya. Itu pun menonton kita melihat berita, cerdas cermat, ya, kelompok pencapir, kelompok petani-petani. Televisi tidak menayangkan hal-hal yang lain. Ya, jadi kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal buruk yang ditayangkan di sana. Apalagi sekarang kan HP itu kan lebih luas, global ya, apa-apa masuk. Jadi kalau tidak bisa kita menyikapinya secara bijak, maka kita akan larutlah dalam dunianya. Makanya generasi sekarang adalah generasi individu. Dalam arti siapapun yang duduk di sampingnya itu nggak kenal dia. Ya, kenapa? Sibuk dengan dunianya gitu loh. Nah, tapi kalau udah mati, nah siapa yang ngantar dia ke kubur teniang itu? Ya otomatis orang juga. Ada nggak HP itu dunia maya dia mengantar? Tidak loh. Ya, jadi kita tidak bisa menghilangkan tatanan kehidupan kita itu secara sosialisme. Ya, karena kita hidup secara ya sosial. Kita butuh orang lain dan orang lain juga butuh kita. Oke? Nah itu. Jadi lahirnya Pancasila ya ini adalah ketujuh bahan pokok indoktrinasi ya di dalam Prisma ya 2018 halaman 161 tentang pendidikan nasional. Pancasila meletakkan Pancasila sebagai ideologi politik, yaitu kepentingan utamanya adalah kelangsungan revolusi politik. Materi pendidikan nasional Pancasila itu dinamakan dengan 7 bahan pokok indoktrinasi atau TUBAPI. Ya, TUBAPI. Nah, 7 bahan pokok. Ya, 7 bahan pokok indoktrinasi. Apa saja 7 pokok itu?
lahirnya Pancasila. Ya, ini pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Yang ketiga, manifesto politik beserta perinciannya dari DPA. 4. Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama Jarek, Jalannya Revolusi Kita, beserta perinciannya dari Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Yang kelima, pidato Presiden di muka sidang umum PBB tanggal 30 September 1960 beserta perinciannya dari DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Yang keenam, penjelasan Manipol dan Usdek, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian dalam Kebudayaan Nasional, rangkaian pidato radio Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi, Haji Ruslan Abdul Ghani. Tuh yang keenam. Yang ketujuh, amanat Presiden pada sidang pleno Dapermas, ya Dapernas mengenai pembangunan semesta berencana tanggal 28 Agustus tahun 1959 yang diucapkan dan yang ditulis oleh penerbitan khusus Depen RI nomor 165. Jadi ada 7 poin, yaitu Tubapi tadi, 7 bahan pokok indoktrinasi. Ada kan? Ada nggak? Kamu salah nggak itu? Bener nggak? Nah, salah, beda. Di depannya nggak, kamu salah. Di sininya. Coba. Ya tuh. Salah nggak? Benar. Coba lihat. 7 ya. Coba halaman unit 1 bahan indoktrinasi. Jajasan Prapanja 1964 dilengkapi dengan ada situ penetapan Presiden nomor 1 tahun 1960 tentang garis-garis besar daripada haluan negara atau GBHN ya, zaman saya dulu GBHN, garis besar haluan negara. Yang kedua, manifesto politik RI, penemuan kembali revolusi kita yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Yang ketiga, jalannya revolusi kita, Jarek, pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960. Yang keempat, membangun dunia kembali, pidato Presiden di muka sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960. 5. Revolusi Sosialisme Indonesia, Pimpinan Nasional atau Resopin, pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1961. Yang keenam, Tahun Kemenangan, Takem, pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1962. Dan yang ketujuh adalah Genta Suara Republik Revolusi Indonesia, yaitu pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1963. Gerakan G3SPKI pada tanggal berapa? Gerakan GSPKI tanggal berapa, nak? Gerakan GPKI itu tanggal berapa? 30 September tahun 1965. G30SPK, ya G30SPKI. Nah, inilah Jenderal Ahmad Yani itu diserang ya, ditangkap. Ya, gerakan S30PKI, gerakan 30 September. Itu dulu ada filmnya, tapi sekarang kan udah dilarang nonton. Nah, jadi bangsa kita ini sudah menghilangkan sejarah. Makanya anak-anak sekarang tidak tahu sejarah. Sementara kita hidup dalam sejarah. Ya, tanpa sejarah kita tidak akan mengetahui. Contoh dalam keluarga, kalau tidak ada silsilah dari keluarga kita, ya kalian nggak tahu apa-apa. Mana sepupu kamu, mana ponakan kamu, mana ibu kamu, mana nenek kamu. Ya, yang penting kita belajar sejarah. Kenapa? Untuk mengetahui masa lalu itu bagaimana. Ya, jangan tahunya hidupnya sekarang gitu loh. Ya, kita udah nikmat ini. Kita menikmati kehidupan yang sudah ya begitu
begitu apa ya, mudah canggih, informasi mudah kita dapatkan. Ya zaman dulu boro-boro koran aja nggak dapet. Ya, baik ya, itu tadi udah saya garis bawahi tentang Pancasila sebagai apa pada masa Orde Lama. Itu belum saya jelaskan bagaimana terjadinya pemberontakan, peperangan antar daerah. Kenapa? Negara kita belum bersatu seutuhnya, ya. Pemerintah yang otoriter dalam melaksanakan kepemimpinannya, sehingga makanya tidak heran zaman Soeharto itu dia memerintah di negara kita itu selama 35 tahun. Ya, kita tidak boleh bicara politik. Nah, sistem pendidikannya itu dulu CBSA, catat buku sampai habis. Ya, nah itu zaman saya dulu masih menggunakan kapur tulis. Oke, anak-anak ya yang khusus untuk paket B, untuk PKN saya minta kalian itu banyak membaca. Ya, karena dengan banyak membaca, ini kita akan tahu, wah, seperti ini ya dunia negara kita. Oh, seperti ini negara kita. Jadi jiwa nasional kita itu makin dekat. Ya, karena kita bangsa Indonesia, hargailah bangsa kita, hormatilah bangsa kita. Ya, dengan yang menjunjung apa yang ada di dalam buku, di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita menghormati orang lain, kita menghargai orang lain, kita sudah menerapkan nilai Pancasila itu sendiri. Kita saling membantu, kita saling bermusyawarah, kita sudah menggambarkan pola kehidupan yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Oke, untuk itu saya minta kalian membuat rangkuman ya, supaya apa? Supaya kalian paham. Dengan merangkum, otomatis kalian melakukan literasi. Karena dalam kehidupan, tanpa literasi kita nggak punya ilmu. Ya, literasi itu berarti membaca dan membaca. Ya anak-anak ya, jadi tugas kalian adalah membuat rangkuman pada unit 1. Jadi unit 1 aja, nggak sesemua. Yaitu pada masa Pancasila, masa Orde Lama. Yang ini yang saya minta dirangkumkan. Ya anak-anak ya, untuk paket B, Pancasila masa Orde Lama dibuat rangkuman. Karena Pancasila masa Orde Baru belum saya jelaskan. Ya, apalagi Pancasila masa reformasi. Jadi tolong kalian buat rangkuman. Ya, rangkuman itu berarti mengambil atau membuat suatu rangkuman meringkas hal-hal yang penting saja. Yang tidak penting nggak usah. Ya, oke, itu tugasnya untuk paket B. Silakan hasilnya nanti boleh dikumpulkan, boleh dicapri kepada pihak PKBM Al Ihsan ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi sampai saja pertemuan kita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.